Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Cost Accounting. Kali ini kita akan membahas mengenai standar costing ya. Oke, di standar costing sendiri bagian ini nih, kita akan mengetahui bagaimana kalau memang ada biaya yang melebihi standar, itu akan termasuk biaya yang baik atau misalnya apakah itu nggak apa-apa, apakah itu malah jadi merugikan perusahaan. Nah, kita akan menghitung ke arah sana ya. Jadi kalau standar costing itu memang predetermined cost, ibaratnya memang sudah dihitung duluan oleh si perusahaan bahwa ini adalah standar biaya yang akan kita settle, yang benar-benar akan kita set gitu. Jadi ternyata si standar ini bukan berarti akan dipakai seterusnya juga, atau bisa juga dia hanya dipakai sementara gitu. Apakah dia mau dipakai seterusnya? Kayaknya agak-agak sulit ya, karena kan kalau misalnya dalam perusahaan yang namanya price dan quantity pasti akan terus bertambah atau berkurang. Misalnya maksudnya begini, kalau yang kita bicara quantity, setiap perusahaan pasti menginginkan kuantitas ya untuk suatu barang tersebut, outputnya selalu bertambah. Ya kan? Tapi tidak juga otomatis bahwa berarti si materialnya itu atau si fisiknya ini, si inputnya ini harus juga bertambah. Bisa saja kan efisiensi, kita kenal nama efisiensi, bisa saja malah si inputnya itu tetap tapi outputnya bertambah, itu justru namanya efisiensi, sangat bagus sekali. Atau price-nya. Nah, price ini kan kalau di Indonesia kita tahu lah namanya inflasi gitu ya. Inflasi Indonesia kan tumbuhnya kan sekitar 4-6% per tahun. Nah, jadi mungkin saja price-nya untuk periode tahun ini dengan periode tahun yang akan mendatang itu akan berbeda. Nah, itu yang akan kita cek di sini, ya kan. Kalau misalnya kita sudah cek atau kita sudah set standarnya, misalnya untuk membeli contohnya sabun ya, satu sabun untuk di rumah tangga kita sendiri kita biasa beli 1.000 tuh, tapi ternyata tahun depan kita beli naik jadi 1.500. Nah, berarti kan ada perbedaan gap 500 yang ini. Nah, itu yang dikategorikan sebagai biayanya kita bertambah. Nah, di sini kita akan juga mengenal namanya favorable dan unfavorable cost. Jadi kalau misalnya kategori favorable cost berarti ada efisiensi, alias si biaya yang benar-benar terjadinya lebih kecil daripada biaya standarnya, atau kuantitas yang ada di aktual gitu ya untuk memproduksi barang itu lebih sedikit gitu. Maksudnya kalau misalnya kita bicara price kan sangat kelihatan tuh ya. Kalau misalnya si aktualnya lebih tinggi daripada standar kan berarti kan perusahaannya rugi. Tapi kalau sisi quantity, kalau kita memakai price yang sama, cost-nya sama gitu ya. Tapi yang kita hasilkan, output yang kita hasilkan lebih tinggi. Nah, itu namanya untung bagi perusahaan. Jadi ada yang disebut favorable dan juga unfavorable. Kalau favorable berarti dia si aktualnya memang lebih rendah daripada si standarnya, tapi kalau unfavorable berarti si aktual lebih tinggi daripada standar. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di buku, itu ada banyak sekali variansinya gitu ya. Dari material standar, lalu ada juga bicara soal label standar. Kalau material standar berarti kita bicara soal berapa sih price-nya, dan juga berapa juga kuantitinya juga yang dipakai. Kalau kita bicara soal price, berarti yang kita sudah set standarnya berapa dengan aktualnya berapa, itu akan dicek. Kalau dia memang si aktualnya lebih rendah daripada standarnya, gitu ya, berarti artinya adalah favorable. Oh, ternyata lebih murah gitu, kita lebih untung. Tapi kalau misalnya si standarnya itu ternyata lebih rendah daripada aktual gitu, alias aktual lebih tinggi, berarti unfavorable. Kita bayar lebih mahal daripada biasanya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal quantity yang memang kita konsumsi gitu, aktualnya lebih tinggi daripada standar gitu. Jadi si aktualnya misalnya saja ya, saya mengkonsumsi untuk produksi sabun saya tadi itu saya membutuhkan 9.500 kilo misalnya formulanya gitu ya, bahan bakunya. Ternyata standarnya itu cuma 9.336. Nah, berarti kan ada gap 164 nih. Nah, kalian bisa juga cek di buku gitu ya, ada di buku juga. Nah, berarti itu karena memang lebih tinggi si aktual daripada standarnya, kategorinya adalah unfavorable. Gitu, ternyata kita mengeluarkan lebih banyak gitu untuk memang standar kita biasa memproduksi suatu barang tersebut. Kalau tadi kasusnya adalah sabun itu ya. Sedangkan kalau labor,
ternyata kalau misalnya dengan si labor ini dia bekerjanya sama, tetapi rate-nya alias kita membayarnya itu lebih mahal, nah itu berarti kita masuk ke dalam kategori unfavorable atau rugi gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal ternyata si labornya ini aktualnya ternyata lebih tinggi daripada standar. Nah, biasanya kan juga orang-orang, sorry ya, kalau perusahaan kan lebih kepada, oh kalau gitu bagus dong, ya kan, berarti dia bekerja lebih banyak. Jangan salah, ketika labor bekerja lebih banyak, justru konsumsi energi, konsumsi factory overhead juga lebih banyak. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori unfavorable. Jadi kalau misalnya sebenarnya actual hour-nya itu, atau si bekerjanya itu, dia bekerja 1.600 jam, tapi ternyata standarnya hanya 1.500, berarti 100-nya itu masuk kategori unfavorable, ya kan? Atau memang disebut sebagai kelebihan jam kerja, walaupun rate-nya sama atau sesuai dengan standar. Yang factory overhead juga sama ya, ada standar dan juga variansnya, bisa dicek juga. Ada banyak varians, ada two variance method, ada volume variance gitu, ada juga three variance method, bisa juga dicek di buku Carter-nya dan juga di PowerPoint-nya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Jaga kesehatan, sampai jumpa.